Ya, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Orang yang wajib berpuasa itu jelas ya, orang yang beragama Islam, sudah baligh dan tidak gila dan lain sebagainya. Tidak ada manek, kuat secara syar'i dan kuat secara hissi. Secara indera kuat, dia bukan orang yang sakit, bukan orang yang sudah tua renta. Secara syar'i dia bukan orang yang sedang haid, bukan orang yang sedang nifas dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang tidak wajib berpuasa ini kita simpulkan ada paling tidak ada 9 orang. Yang pertama adalah orang kafir asli. Orang kafir asli itu tidak wajib berpuasa. Jadi memang dari kecil kafir. Maka dia ketika sudah balik ya tidak wajib berpuasa, dan ketika masuk Islam puasanya tidak wajib diqadha. Yang kedua adalah sobi, anak kecil. Anak kecil ini tidak wajib berpuasa karena rufi al-qalam termasuk salah satunya sobi hatta yablugha, kepada anak kecil sampai dia balik. Maka anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah marid, orang yang sakit. Bukan orang yang sakit khafif, tapi orang yang sakit, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sakit yang seperti sakit yang memperbolehkan seseorang bertayamum. Ada yang mengatakan yang penting ada masyakoh, ada doror, ada bahaya yang mengenai kepada dia, orang yang sakit tersebut, ketika dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu dobitul marad seperti itu, batasan sakit yang memperbolehkan dia tidak berpuasa. Tapi yang kuat adalah sakit yang sebagaimana sakit yang memperbolehkan seseorang bertayamum. Kemudian yang keempat adalah musafir, orang yang melakukan safar dengan syarat-syarat tadi. Keluar dari batas desa sebelum fajar, kemudian jarak perjalanannya 2 marhalah 80 kilo lebih gitu ya. Kemudian tujuan safarnya bukan tujuan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah al-haid wan nufasa, orang-orang yang haid dan orang-orang yang sedang nifas. Itu tidak boleh berpuasa. Puasanya tidak sah. Kalau dia terus berpuasa dalam keadaan haid, berdosa. Dan puasanya nanti harus diqadha ketika setelah keluar bulan Ramadan dan sudah selesai haidnya. Kemudian yang keenam adalah al-murdi wal hamil, perempuan yang sedang menyusui dan perempuan yang hamil ketika mengkhawatirkan terjadinya bahaya baik kepada dirinya atau kepada anaknya. Kemudian yang ketujuh adalah al-kabir, atau orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta ketika sudah tidak kuat berpuasa, maka hukum puasanya tidak wajib dan bisa diganti dengan membayar fidyah. Tidak usah diqadha, tapi diganti dengan membayar fidyah. Satu puasa 7 ons. Itu sama seperti orang yang sakit yang terus menerus tidak memungkinkan untuk sembuh. Kenapa kok tidak wajib qadha? Ya karena memang tidak bisa qadha, karena dia sudah tua renta atau sakit-sakitan. Kemudian yang kedelapan adalah al-majnun, orang gila. Orang gila itu tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau ada orang berpuasa di siang hari dia gila, meskipun lahdzah, meskipun sebentar, itu puasanya hukumnya batal atau tidak sah. Dan puasa yang batal atau yang tidak sah karena gila itu tidak wajib diqadha, karena memang orang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang kesembilan adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Ketika dia di siang hari kehausan atau kelaparan, atau dia bekerja kemudian yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diganti di malam hari, dia di tengah-tengah ternyata kehausan atau kelaparan yang kalau dia terus berpuasa akan membahayakan kepada dirinya sendiri, maka orang yang seperti itu adalah orang yang boleh tidak berpuasa, artinya membatalkan puasanya. Nah, ini ada, saya kira ini ada 9 ya, 9 orang yang boleh dia tidak berpuasa. Saya kira seperti